Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang hadir di sini tentu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa hadir di majlis yang insya Allah diberkahi ini. Marilah kita teguhkan niat kita untuk menghadiri majlis ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan dan nilai pahala darinya, dan sekaligus tentunya kita mengharapkan supaya ditambahkan ilmu kita, kepahaman kita dalam beragama Islam ini, dan juga supaya ditambahkan iman kita. Karena iman itu bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa turun, bisa bertambah, bisa berkurang. Dan insya Allah pada kajian kita kali ini akan membahas pasal tentang iman. Kita merujuk kepada kajian kita, serial kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, setelah sebelumnya kita selesai membahas mengenai qada dan qadar Allah. Sekarang judul yang baru berikutnya, Faslun al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu berupa ucapan dan perbuatan. Kita baca dulu di sini matan dari kitab Lum'atul I'tiqad. Ada beberapa poin yang ditegaskan oleh penulis kitab Lum'atul I'tiqad, yaitu poin yang ke-50, mulai dari poin yang ke-50. Wal imanu qaulun bil lisani wa amalun bil arkani wa aqdun bil janani yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil isyani. Nah, ini penting kita membahas tentang iman, dan tentunya harus benar dan selamat pemahamannya mengenai iman ini. Tentu pemahaman yang selamat dan benar dalam memahami agama Islam ini, terutama usulnya, pokok-pokoknya, kita belajar kepada penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab dalam rentang sejarah, terutama ya setelah wafatnya Nabi SAW, terjadi penyimpangan dalam memahami iman. Sebut saja diantaranya adalah pemahaman Khawarij. Ini mereka ada penyimpangan dalam poin keimanan, di mana secara ringkasnya di antara pemahaman Khawarij
yang benih-benihnya sudah muncul sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan puncak-puncaknya muncul ke permukaan pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidun, terutama pada masa Khilafah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mana mereka menganggap bahwa iman itu akan habis dengan sebab dosa besar, sekalipun bukan kategori kufur besar maupun syirik besar. Makanya mereka mengkafirkan, menghukumi kafir seorang muslim, seorang mukmin yang melakukan dosa besar. Nah, ini kan contoh satu kesalahan dalam memahami iman, dan dari baru satu contoh kesalahan dalam memahami iman ini nanti akan fatal dalam beragama. Maka sekali lagi kita harus belajar ya. Dan jelas-jelas sajalah ya, karena hidup kita di dunia juga tidak lama ya. Tidak usah terlalu kesana kemari, langsung fokus saja belajar agama Islam ini, terutama masalah usuluddin, pokok-pokok agama ini. Kita berguru baik langsung maupun secara tidak langsung kepada para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mungkin kita kebanyakan tidak secara langsung ya. Kita membahas dari kitab, kita membaca, tetapi kita di situ dibantu oleh sebagian dari para ustadz ya, yang kita kenal. Memang mereka arah dalam beragamanya adalah mengikuti arahan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Sehingga insya Allah ya, dengan ikhtiar yang kita lakukan ini, kita akan mendapatkan ya, pemahaman yang selamat, pemahaman yang benar. Dan memang sebenarnya pemahaman itu seperti yang sudah terulang-ulang dalam kajian-kajian kita ya, itu adalah pemahaman yang diwariskan oleh penghulu dari generasi salaf, yaitu para sahabat ya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Karena mereka tidak hanya mendapatkan ayat-ayat Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi berikut dengan pemahamannya ya. Berikut dengan penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, seperti dulu kita sampaikan dalam riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim, ketika para sahabat menemukan satu surah yang mereka sulit memahaminya, mereka langsung datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan langsung. Ya, seperti misalnya ketika Allah menurunkan ayat 82 surah Al-An'am, Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Para sahabat mereka belum memahami makna dzulm pada ayat itu. Mereka merasa berat dengan turunnya ayat itu karena kata mereka, fa ayyuna lam yadlim nafsah. Siapa di antara kita ini yang belum pernah mendolimi dirinya sendiri? Pasti pernah. Sehingga tidak termasuk ke dalam orang yang mendapatkan keutamaan pada ayat itu. Orang-orang yang beriman yang tidak mengotori keimanan mereka dengan kedoliman, mereka mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Tentu mereka merasa tidak dapat keamanan dan petunjuk karena siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat dolim? Maka Nabi SAW menjelaskan, laisa kadzalikum, bukan begitu maknanya, bukan itu dolim yang dimaksud. Alam tasma'u ila qauli Luqman, tidakkah kalian pernah mendengar kepada nasihat Luqman ketika menasihati putranya? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku tersayang, jangan engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya perbuatan menyekutukan Allah itu adalah kedoliman yang sangat besar. Demikian pula dalam ayat 82 surah Al-An'am, yang dimaksud dengan kezaliman itu adalah kesyirikan. Nah, barulah para sahabat memahami maknanya. Ya kan? Demikian dalam hadis riwayat Imam Muslim ketika turun ayat dalam surah Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, untuk orang-orang yang berbuat baik dapat kebaikan dan tambahan.
para sahabat paham yang dimaksud dengan al-husna maksudnya jannah, surga. Tapi kenapa ada ziyadah, ada tambahan lagi? Mereka belum paham itu. Padahal mereka pandai bahasa Arab, tidak diragukan lagi mereka orang Arab, Arab bahasa mereka. Mereka tidak perlu belajar nahwu shorof. Mereka tidak perlu membuka kamus bahasa Arab. Itu bahasa mereka. Tapi masih saja ada beberapa ayat yang mereka belum paham. Kemudian mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya langsung makna ayat, maksud ayat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ini maksud dengan az-ziyadah pada ayat tersebut adalah yakni ru'yatul mu'minin rabbahum fil jannah. Bahwa orang-orang beriman itu melihat Rabb mereka di surga, melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari situ dapat kita pahami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya mengajarkan kepada para sahabat ayat Quran maupun hadis Nabi, tapi plus berikut dengan pemahamannya yang benar terhadap ayat dan hadis itu. Nah, pemahaman itu diwariskan oleh para sahabat kepada generasi setelahnya, pada murid-murid para sahabat, tabi'in kepada atba'ut tabi'in, dan seterusnya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Itulah yang dikenal dengan akidah, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita kembali kepada pembahasan utama mengenai iman. Kita harus memiliki pemahaman yang benar sehingga nanti pengaruhnya sangat besar. Iman dijelaskan tadi dalam poin 50 itu adalah ucapan dengan lisan. Itu masuk kepada cakupan iman, itu ucapan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti membaca Al-Qur'an, seperti berdoa yang benar, ya. Kemudian berzikir dengan lisan dan hati, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibat, menyampaikan ilmu yang benar kepada orang lain, ya, mengajarkan ilmu agama kepada yang lain, kemudian menyampaikan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Demikian juga memberikan nasihat kepada orang lain. Nah, ini ucapan-ucapan yang baik, yang diridhai, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu iman. Ya. Sehingga ketika seseorang mengucapkannya karena Allah, maka imannya bertambah. Gitu. Ya. Wa amalun bil arkan, perbuatan dengan anggota badan. Mata untuk melihat, telinga mendengar, tangan untuk bergerak, mengambil sesuatu, melepas sesuatu, kaki digunakan untuk berjalan. Ketika perbuatan-perbuatan itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu masuk dalam cakupan iman. Seseorang dari rumahnya menuju masjid untuk sholat berjamaah, ketika dikumandangkan azan misalnya, dia melangkahkan kakinya dari rumahnya, bahkan yang lebih utama dia berwudu di rumahnya, dari tempat tinggalnya. Dia menyambut panggilan azan menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat fardu misalnya secara berjamaah. Kan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, dia melangkahkan kakinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, setiap satu langkah diangkat 1 derajat dan dihapus 1 kesalahan, 1 dosa. Ini berapa langkah kalau misalnya agak jauh dari rumahnya letak masjid itu. Nah, maka itu masuk dalam cakupan iman. Karena apa? Amal bil arkan, perbuatan anggota badan berupa kaki melangkah dalam kebaikan, dalam perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
ya. Tangan. Misalnya kita di sini ada mau pengajian, datang duluan, nah tangannya digunakan bergerak untuk menyapu-nyapu masjid, ngepel masjid, apalagi? Lupa saya. Yang biasanya itu. Mungkin memasang tabir antara ikhwan dan akhwat itu. Ya. Bahkan kemudian cuma ngambil remote apa? Remote AC. Lalu dipencet on-nya, tit gitu. Lah, langsung seger. Itu sudah iman itu. Mencet tombol itu iman itu. Nanti tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang seumur hidupnya dia menyiapkan pengajian, berapa kali mencet tombol AC, bukan di rumahnya, di rumah Allah untuk pengajian. Berapa kali dia mencet, itulah nanti Allah tidak akan sia-siakan pencetannya itu, baru mencet remote itu. Lalu berikan ganjaran. Imannya, gara-gara mencet tombol AC untuk pengajian, imannya pun bertambah. Nah, saya katakan tadi, besar nggak pengaruh kira-kira dalam kehidupan kita setelah kita baru sedikit saja memaknai tentang iman yang benar dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wah, kalau sudah begitu royoan ngambil remote, ya hati-hati jangan sampai pecah nanti. Ini jadi masalah. Saya duluan, wah pencet dulu, nah, itu teta, imannya naik dia, itu loh. Jadi royoan ya. Sapu juga begitu, sapu 2 diroyok orang 4, wah hati-hati, tambah lagi 2 lagi lah ya, jangan 2 diroyok itu, nanti bisa patah itu gagangnya sapu, gitu kan. Akhirnya tengkar, gepu-gepuan sampai sapu, jangan gitu. Nah, artinya itu menunjukkan kalau sudah paham tentang iman yang benar, kemudian menjadi motivasi yang kuat, bagaimana kita bisa meraih pahala dari sisi Allah, karena sudah meyakini bahwa perbuatan-perbuatan anggota badan itu yang diperintahkan diridhoi oleh Allah masuk dalam cakupan iman. Dia berkeinginan imannya meningkat, dia ingin mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu harusnya. Yang ketiga, wa'aqdun bil janan, keyakinan di dalam hati. Jadi lengkap ya iman itu, berkaitan dengan 3 potensi yang dimiliki oleh seorang manusia. Pertama adalah lisan yang dia berucap. Ini potensi pertama. Yang kedua, anggota badan yang mungkin bisa bergerak dengan normal. Ya. Yang ketiga, hati. Bahkan dalam syarah kitab Aqidah Al-Wasithiyah, Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, hati itu juga ada ucapannya, ada perbuatannya gitu. Hati itu juga ada ucapannya, ada perbuatannya. Ada qaulnya, ada amalnya. Ya. Kalau qaul itu beliau memberikan contoh, hati kalau berbicara itu berkaitan dengan keyakinan-keyakinan yang benar. Dia imani, nah, itu berarti masuk dalam iman. Seperti mengimani tentang tauhid, ya. Tauhid itu ada 3, ada rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Dalam hatinya dia meyakini dengan keyakinan yang benar, berdasarkan ilmu yang benar. Maka hatinya telah berkata di atas keimanan. Perkataan hatinya itu masuk dalam cakupan iman. Nah, demikian amal hati bagaimana? Ketika dia mau melaksanakan kebaikan, dia pasang niat ikhlas karena Allah. Ini hatinya beramal gitu. Ya. Ketika misalnya dia, ya, mohon maaf, ya, cerita sedikit. Naik pesawat, sekarang kan cuacanya buruk. Ya. Ternyata di atas sana, pesawat ini menghadapi cuaca yang buruk. Dan diumumkan oleh operator supaya memasang sabuk pengaman karena cuacanya kurang baik. Sebenarnya bukan kurang baik, cuaca buruk. Hanya saja diungkapkan seperti itu sedikit menenangkan penumpang.
Karena begitu kita lihat ke jendela kanan kiri, ini gelap, dua-duanya gelap. Ini sedang hujan deras di bawahnya ini. Mungkin petir menyambar-nyambar. Padahal kan pesawat itu, ya di situ banyak serangkaian-rangkaian listriknya. Lah bagaimana kalau ketambahan listrik dari halilintar? Nah, ini kebanyakan. Bisa hancur, berantakan. Sehingga yang ada apa? Wah, perasaan takut, cemas, khawatir. Wah, rasanya mungkin sekarang ini saja kita mau mati ini. Akhirnya kita apa? Tidak ada daya dan upaya. Tidak mampu kita melakukan apapun. Kita lemah, kita kecil. Yang ada tinggallah apa? Munculkan roja, harapan kepada Allah. Munculkan tawakul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil kita dalam lisan ini mengucapkan ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Ya Allah yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri mengurusi hambanya. Dengan rahmat Engkau hamba ini minta tolong ya Allah. Bergantung kepada Allah, berharap kepada Allah. Hatinya beramal. Hatinya beramal. Allah cintai itu hambanya yang seperti itu. Allah berikan pahala yang besar kepadanya. Dia beribadah dengan hatinya kepada Allah. Ini masuk dalam cakupan iman, sehingga imannya otomatis juga apa? Bertambah. Pentingnya ilmu di sini. Nah, ilmu yang benar. Dan di saatnya memang dia pandai untuk mengeluarkan ilmunya, tidak nganggur ilmunya. Ilmu banyak kok sering nganggur, jarang digunakan. Itu pertanda ilmunya kurang bermanfaat. Nah itu ya, wa aqdun bil janan, keyakinan di dalam hati. Itu identik dengan qaul bil qalbi, ya, ucapan di dalam hati. Yazidu bi ta'ah, iman itu bertambah karena sebab apa? Ketaatan. Ini sudah ilmu luar biasa nih kalau direnungkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Coba, persiapan apa sih yang paling tepat menghadapi kematian sewaktu-waktu? Persiapan iman. Syaratnya untuk masuk ke dalam surga itu apa? Iman. Karena Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang beriman. Ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Iya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dia mendapatkan surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya untuk selamanya, berdomisili selamanya di sana. Maka akhirnya dia berusaha dengan keras untuk selalu bisa menambah keimanan dan menambah keimanan. Nah, dia sudah tahu ilmunya, menambah iman itu dengan apa? Tidak ada kecuali dengan satu saja, itu apa? Bita'ah, dengan apa? Berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat di sini tentu ada dua. Pertama, melaksanakan perintah Allah berdasarkan ilmu, ikhlas karena Allah. Yang kedua, meninggalkan larangan Allah di atas ilmu, ikhlas karena Allah. Kan itu namanya ketaatan itu. Disebut taatnya seorang hamba kepada Allah ketika melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangan. Itu taat. Maka dengan sendirinya nanti ya grafik keimanannya itu Allah naikkan. Lah itulah. Sehingga ini menjadi suatu barometer dan indikasi untuk mengukur kondisi keimanan kita. Apakah sekarang misalnya keimanan kita ini sedang naik ataukah turun? Lihat dari apa? Dari ketaatan atau tidaknya kita ketika itu. Di suatu hari kita banyak melakukan ketaatan dan semangat serta ikhlas, insya Allah itu indikasi iman kita sedang apa? Grafiknya naik. Ya, sedang naik.
Di saat suatu hari kita ini malas melakukan ibadah, lemah melakukan ibadah, dan malah kecenderungan melakukan maksiat begitu kuat, dan bahkan beberapa maksiat dilakukan. Nah, itu indikasi bahwa apa? Grafik iman kita sedang apa? Turun. Ini penting sekali kita mengetahui keadaan diri kita sendiri dalam hal apa? Kondisi imannya. Jangan sampai turun kok diterus-teruskan turun. Bahaya ini. Sampai mencapai titik nadir yang paling bawah. Bahkan mungkin sampai imannya habis. Auzubillah min dzalik. Harusnya segera dia naikkan kembali. Dengan apa? Melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan dosa-dosa yang sedang dikerjakannya. Beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Afirar ilallah, fafirru ilallah. Lari kembali menuju Allah. Karena kita tadi sudah menjauhkan diri dari Allah, kembali lagi mendekat. Nah, ini faedahnya kita belajar tentang iman yang benar itu. Karena orang yang paling cerdas itu orang yang paling pandai mengukur dirinya sendiri dan mempersiapkan dirinya, memperbanyak bekal menuju kehidupan setelah kematiannya. Itu orang yang paling pandai. Ya. Maka salah satu bahannya untuk bisa mengukur dan melihat diri sendiri adalah dengan barometer ma'rifat iman yang benar. Ma'rifat iman yang benar, ilmu tentang keimanan yang benar. Dan bahkan semakin lama, karena dia terus mempraktekannya, sudah memiliki kepekaan yang tinggi, daya sensitif yang tinggi. Wah, saya ini sedang lemah iman saya. Alhamdulillah sekarang iman saya sedang menaik. Bersyukur pada Allah. Bukan untuk ujub, bukan untuk disombongkan, tidak. Itu, ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Wayan kusubil asyan, itu tadi kita singgung. Dan berkurang iman itu karena maksiat. Secara sederhananya maksiat pun ya ada dua, lawan dari ta'ah, yaitu apa? Meninggalkan perintah Allah dan melaksanakan larangan Allah. Kebalikannya, harusnya perintah itu dilaksanakan, malah dia tinggalkan. Harusnya larangan itu ditinggalkan, malah dikerjakan. Itulah namanya al-isyan, maksiat, kebalikan dari at-ta'ah. Ya. Dan kita memang ya, kalau sedikit sekali ilmunya itu kadang sedang bermaksiat pun tidak merasa, betul? Iya, kan gitu. Kalau sedikit ilmunya, ya. Contoh ya, ada orang bertahun-tahun tidak pernah mengaji, dia tidak merasa sedang bermaksiat, padahal itu sedang bermaksiat kepada Allah. Saya sering tuh menyindir masalah ini. Mumpung kita masih sama-sama hidup lah, saling mengingatkan. Ya kan? Kan gitu. Orang bertahun-tahun tidak pernah mengaji, maksudnya tidak mau mempelajari ayat Quran, tidak mau mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mungkin hanya belajarnya ilmu-ilmu duniawi saja. Tetapi kadang tidak sedikit tidak menyadari kalau sedang bermaksiat kepada Allah. Padahal itu adalah maksiat yang sangat besar. Karena menuntut ilmu agama Islam ini fardu hukumnya. Fardu hukumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama itu fardu, wajib bagi setiap pribadi muslim maupun muslimah. Berapa banyak di antara muslim-muslimat free? Apa free itu?
bebas tidak ngaji, tidak mau belajar. Hanya ya cari uang sajalah untuk makan, minum, memiliki pakaian, rumah, kendaraan dan sebagainya. Tidak merasa bahwa dalam hidup ini ada kewajiban-kewajiban, di antaranya kewajiban menuntut ilmu agama. Kalau kita tidak menuntut ilmu agama, di akhirat dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah maksiat yang terus-menerus dikerjakan. Dan tentu ini menyebabkan keimanan menjadi turun sekali. Nanti kita akan jelaskan sedikit ya, bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan ziyadatul iman wa juga nuqsanul iman. Jadi ada faktor-faktor yang membuat iman bertambah dan juga ada faktor-faktor yang membuat iman berkurang. Di antaranya apa? Meninggalkan ilmu. Ini faktor yang sangat besar sekali. Ya. Dan merupakan pintu terbesar bagi setan untuk menyesatkan dan mencelakakan Bani Adam. Ya. Baik. Kemudian poin 51, qala Allah Ta'ala di surah Al-Baqarah ayat 5. Kita mungkin banyak hafal ayatnya. Tetapi kan kadang-kala kita perlu dibantu oleh para ulama untuk mengambil sisi yang penting dari sebuah ayat yang kadang kita belum memahami sisi itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Dan tidaklah mereka diperintahkan oleh siapa maksudnya? Ya oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Ad-din maknanya al-ibadah, mengikhlaskan ibadah kepadanya. Hunafa, apa? Hunafa al-hanifiyah dulu sudah kita jelaskan di sini. Orang yang dia meninggalkan syirik menuju ke tauhid. Nah, itu namanya hunafa. Seorang yang hanif. Jadi seseorang yang berada di atas tauhid dan meninggalkan lawannya, yaitu apa? Kesyirikan. Itu namanya hunafa. Kalau satu orang namanya hanif, kalau banyak namanya hunafa. Ya. Wa yuqimus salata, dan mereka menegakkan salat. Wa yutuz zakata, dan mereka menunaikan zakat. Wa dzalika, dan yang demikian itu dinul qayyimah, agama yang lurus. Perhatikan di sini penjelasannya. Fa ja'ala ibadatallahi ta'ala wal ikhlasul qalbi wa iqamas salati wa ita'az zakati kullahu minad din ay minal iman. Maka Allah menjadikan ibadahnya seorang hamba kepada Allah Ta'ala, ya, ikhlasnya hati dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, menegakkan salat, menunaikan zakat, semuanya masuk dalam cakupan din, atau sama dengan semuanya masuk dalam cakupan iman. Ya. Berarti ini dalil terhadap definisi yang telah dijelaskan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang iman. Bahwa iman itu ucapan lisan, perbuatan anggota badan, keyakinan di hati. Coba kita perhatikan di situ, bahwa beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan hati. Nah, ikhlas hati ini kan menyangkut keyakinan hati, ya kan? Mustahil seorang yang musyrik bisa ikhlas. Karena ikhlas itu seseorang yang beribadah kepada Allah dengan meninggalkan dosa syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil.
Itu namanya ikhlas yang sempurna. Ada ikhlas tapi kurang sempurna, meninggalkan dosa berupa syirik besar tapi masih jatuh dalam syirik kecil. Contoh apa? Orang beribadah nyembahnya kepada Allah tapi ria, pengen dipuji makhluk. Nah, itu ikhlasnya masih kurang. Maka dia disebut jatuh dalam syirik kecil, bukan syirik besar. Ya. Nah, yang sempurna bagaimana? Ya, beribadah kepada Allah, hanya Allah yang dituju dalam beribadahnya, hanya Allah yang disembah, dan harapan serta ketakutannya pun kepada Allah, bukan kepada selain Allah dalam ibadah tadi. Nah, ini namanya ikhlas yang utuh, yang sempurna. Nah, tentunya ini menyangkut apa? Keyakinan di hati, keyakinan bahwa hanya Allah saja Rabbul Alamin, satu-satunya ilah yang hak untuk disembah, makanya dia beribadah itu dia tujukan kepada Allah. Nah, ini kan namanya apa? Waqdun bil jannah. Kemudian yang kedua, ya, salat. Nah, karena disebutkan dalam ayat yang kelima surah Al-Bayyinah itu wa yuqimu as-salata wa yuqimu shalah. Nah, salat itu kan di dalamnya ada keikhlasan, menyembahnya kepada siapa? Kepada Allah. Kemudian apa? Menyangkut ucapan lisan. Betul enggak? Ucapan lisan. Oleh karenanya sifat salat yang benar dalam hal membaca bacaannya itu harus dilafadzkan, jangan di dalam hati. Jangan di dalam hati saja. Jadi ada gerakan mulut walaupun secara sirriyah, mungkin berbisik, kalau memang bacaannya bukan pas jahar gitu. Maka ya diterangkan dalam kitab salat Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, ada riwayat bahwa ketika Nabi mengimami para sahabat melihat ya dagu dan janggutnya Nabi bergerak-gerak membaca bacaan dalam salat. Itu menunjukkan apa? Membaca bacaan salat itu harus dilafadzkan, diucapkan dengan lisan. Apalagi kalau yang bacaan yang jahar, ketika seseorang menjadi imam dalam bacaan yang harus keras, seperti membaca surah Al-Fatihah dan juga ayat setelahnya di rakaat pertama dan kedua dalam sholat. Jadi ini dijelaskan apa namanya? Qaulun bil lisan. Ya. Demikian juga apa? Wa amalun bil arkan. Jelas dalam sholat tidak hanya membaca bacaan-bacaannya, tapi juga melakukan gerakan-gerakan sholat seperti yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai takbiratul ihram sampai salam, mengangkat kedua tangan bersama dengan takbir. Ini sudah gerakan anggota badan. Kemudian bersedekap, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud. Ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Menolehkan kepala ke kanan dan ke kiri sambil seraya mengucapkan apa? Salam. Nah, ini gerakan anggota badan. Nah, Allah menutup ayat tersebut dengan mengatakan wadzalika dinul qayyimah. Semuanya itu adalah agama yang lurus. Agama maksudnya iman. Sehingga betullah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mendefinisikan bahwa iman itu apa? Qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdun bil janan. Ini salah satu dalilnya. Jadi bukan semata-mata doktrin. Wah, ini doktrin mungkin kita nggak tahu dalilnya mana ya. Tidak. Berangkat dari dalil itu. Hanya saja para ulama diungkapkan dengan bahasa seperti ini untuk memudahkan kepada umat dalam memahami iman. Oh, iman itu seperti itu. Bisa dipahami ya? Kemudian poin 52 dalam kitab ini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah.
Bid'un beda dengan bud'u ya. Awas, hati-hati, lafadznya sama tapi harokatnya beda. Kalau bud'u itu farji. Contoh Nabi mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Seorang suami mendatangi dalam tanda kutip istrinya itu sedekah. Bud'i, farj. Karena mungkin tulisannya gundul, keliru bacanya, diketawai yang paham. Kalau nggak paham nggak ketawa. Kalau namanya bid'un itu hitungan dari 3 sampai 9. Itu ya. Kalau digandeng dengan sab'un itu 70, berarti 73 sampai 79. Iman itu 73 lebih. Ya, artinya 73 sampai 79. 73 sampai 79. Syu'batan, cabang. Ya. A'laha, yang paling tinggi, syahadatu an la ilaha illallah. Syahadah an la ilaha illallah, syahadatu tauhid. Wa adnaha, yang paling rendahnya, nah, dari cabang-cabang keimanan, imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Iya. Ini menjadi dalil juga dari hadis Nabi SAW ya, terhadap definisi yang telah disampaikan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi. Ya, Nabi menyebut di sini 2 contoh dari cabang-cabang keimanan yang ada sekitar 73-an lebih. Contoh yang pertama itu yang paling tingginya. Nah, contoh yang kedua yang paling rendahnya. Kan gitu. Nah, contoh yang paling tingginya apa? Mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Itu artinya apa? Itu artinya al-aqdu bil janan dan al-qaul bil lisan. Karena apa? Orang bersyahadat tauhid itu kan melibatkan 2 hal. Pertama, lisan berucap, kedua, hati menetapkan. Karena kalau lisan saja hati tidak menetapkan, itu ucapan orang munafik. Hanya sekedar di bibir saja, lip service, pemanis bibir. Jadi harus ada at-tasdiq dalam hati, pembenaran dalam hati. Demikian juga orang bersyahadat tidak cukup di hati saja, harus diucapkan supaya seorang muslim yang lain tahu, dia itu sudah masuk Islam. Kan gitu. Makanya kesimpulannya syahadatu alla ilaha illallah itu adalah apa? Diucapkan dengan lisan, dibenarkan, diyakini di dalam hati. Nah, ini jadi sudah mewakili 2 pernyataan Ahlus Sunnah tentang iman, bahwa iman itu qaulun bil lisan wa aqdun bil janan. Baru kemudian yang menjadi dalil tentang amalun bil arkan adalah cabang keimanan yang paling rendah, yaitu apa? Imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu pasti dengan gerakan tubuh, pasti. Pas naik sepeda motor, ada bongkahan batu sebesar kepala kerbau. Wah, besar sekali. Lah kan daripada kasih contoh yang kecil kan gak kelihatan. Berhenti dulu lah, karena Allah saya singkirkan supaya tidak menghambat perjalanan orang lain. Ini masuk dalam iman, ini amal soleh. Bahkan ketika bersepi-sepi ini melatih keikhlasan, karena nggak ada orang lain yang tahu. Yeah. Dan ada dalam hadis riwayat Imam Muslim, seseorang itu masuk surga gara-gara menyingkirkan ranting pohon yang menghalangi lewatnya orang, jalannya orang. Maka amalan seperti ini sebaiknya jangan ditinggalkan kalau memang ada kesempatan dan juga tentu ada kemampuan. Iya. Ini namanya imatatul adza anit thariq. Iya.
Nah, jadi jelaslah dari hadis ini ya, ini juga menjadi dalil tentang definisi iman seperti yang diterangkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedikit lagi. Poin yang ke-53 ya. Faja'ala al-qawla wal amala minal iman. Ya, maka Nabi SAW melalui hadis ini menjadikan ucapan dan amal itu masuk dalam cakupan iman. Kemudian waqala ta'ala fi surah At-Taubah ayat 124. Nah, ini sudah menjadi dalil pernyataan Ahlus Sunnah berikutnya tentang bertambah atau berkurangnya iman. Kalau tadi kan definisi iman. Sekarang bertambah atau berkurangnya iman diantaranya dalam surah At-Taubah ayat 124, fazadathum imana. Maka menambahlah kepada mereka keimanan. Jadi iman bisa bertambah. Atau di surah yang lain yang mirip dengan hal itu, yaitu surah Al-Fatah ayat yang keempat, liyazdadu imana. Ya, supaya mereka itu bertambah apanya? Imannya. Berarti iman bisa bertambah. Gitu, berdasarkan dalil ini. Ya. Nah, kemudian terus mana dalil yang menunjukkan iman itu berkurang? Gitu. Tadi dua ayat itu berkaitan dengan apa? Secara zahirnya ya, iman itu bertambah. Maka ini dijelaskan oleh para ulama ya, secara akal yang sehat ya. Secara logika yang benar, kalau sesuatu itu bisa bertambah, itu juga bisa berkurang. Ya, sesuatu yang bisa bertambah itu juga mafhumnya bisa berkurang. Ya, dengan sebab yang berkebalikan dari bertambahnya. Gitu. Nah, jadi sesuatu yang bisa bertambah itu bisa berkurang. Cobalah kasih contoh lah, semuanya begitu. Yang bisa bertambah mesti bisa berkurang. Air ditambahkan ke dalam gelas, jadi bertambah. Tapi air bisa dikurangkan dari gelas dengan cara diambil atau dibocorkan. Gitu. Ya. Nah, ini berkaitan dengan iman. Ini imannya selain Nabi dan Rasul, umat biasa, manusia biasa. Ya, maka ada dua kemungkinan. Bisa iman itu bertambah pada dirinya karena ada sebab, bisa juga berkurang pada dirinya karena ada sebab. Kalau sesuatu itu bisa bertambah, demikian bisa juga berkurang dia. Penghasilan orang bekerja kalau bisa bertambah, berarti bisa berkurang apa enggak? Bisa kan? Contoh, antum misalnya dapat gaji 1 bulan, oke lah, katakan 10 juta. Dibawalah uangnya ya ke rumah. Kasihkan istri 9 juta. Istrinya senang lah dikasih 9 juta. Jelas itu dalam waktu cepat habis bertambah jadi langsung berkurang karena dikasihkan sama istrinya. Itu contohnya. Tapi insya Allah ya pahalanya bertambah. Karena 1 dinar yang diinfakkan untuk keluarga itu yang paling besar pahalanya. Mengungguli infak 1 dinar untuk jihad fisabilillah. Melebihi 1 dinar infak untuk memerdekakan seorang budak. Melebihi infak 1 dinar untuk menolong orang miskin. Ya, itu infak yang paling besar, infak untuk istri, untuk anak. Bagi yang sudah punya istri. Terus yang belum punya, Ustaz, solusinya bagaimana? Segera menikah, selesai kan masalah. Ya gimana caranya punya istri kalau nggak menikah? Ya harus menikah. Nah, itu keutamaannya, salah satu saja. Baik. Nah, kita pending dulu sholat isya supaya pengurus takmir tenang hatinya ya. Iya, adzan dulu, disampaikan adzan, kumandangkan adzan. Nanti disambung lagi insya Allah beberapa menit ya. Mungkin menit itu nggak tahu, 60 menit bisa jadi kan, beberapa menit juga bisa jadi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin
nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nah, tadi yang adzan ini muadzin kalau ikhlas karena Allah itu qaul, ya, ucapan lisan berupa adzan. Jika ikhlas karena Allah, Allah berikan pahala dan imannya bertambah. Nah, kita yang tidak adzan juga ingin bertambah iman kan? Iya apa tidak? Ya, makanya kita lanjutkan pengajiannya supaya imannya bertambah. Ini yang terakhir, poin 54 ini, ya. Itu hadis itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam syarahnya riwayat Al-Bukhari. Dan ini keutamaan orang punya iman dalam hidup. Makanya iman itu penting sekali, ya. Tidak ada kehidupan tanpa iman. Apa arti hidup tanpa iman? Ini sesuatu yang paling utama dalam hidup ini. Iya kan? Kenapa Abu Thalib masuk neraka selamanya padahal dia paman Nabi? Karena nggak ada iman dalam hatinya. Jadi iman ini sekali lagi harus diilmui supaya kita semakin pandai menjaganya. Dalam hadis Bukhari sahih, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu burratin au hardalin au darratin min imanin. Akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada keimanan sebesar, ya, sesuatu yang remeh, kecil. Burrah mungkin biji gandum, khardal biji sawi, darrah, ya, atom, ya, kecil. Min imani, dari apa? Keimanan. Ini iman ini juga menjadi syarat seseorang mendapatkan syafaat. Sekalipun dia mungkin masuk neraka dulu karena dosa-dosanya yang banyak, Allah siksa sesuai dengan dosanya. Tapi karena dalam hatinya masih ada apa? Iman. Nah, inilah masih ada secercah harapan. Masya Allah. Bagaimana kan disebutkan dalam hadis itu, seseorang sudah lama mendekam di neraka sampai sekujur tubuhnya sudah gosong, sudah apa? Menghitam, legam karena lamanya mendekam dibakar api neraka. Tapi berhubung dia masih punya iman, alhamdulillah. Maka dalam hadis riwayat Imam Muslim itu Allah sendiri yang mengangkat dia dari neraka dengan Allah menggenggam satu genggaman. Karena para malaikat sudah Allah tunjuk untuk menyampaikan syafaat, para nabi, ya, orang-orang beriman, udah selesai semua. Tapi masih ada orang mendekam di dalam neraka, di dalamnya, dalam hatinya masih ada iman. Nah, inilah Allah yang terakhir. Fayaqbidu qabdatan minan nar. Allah menggenggam satu genggaman, mengambil manusia-manusia yang dalam hatinya masih ada iman walaupun sedikit, walaupun kecil. Akhirnya dikeluarkan dari neraka, dimandikan di sungai kehidupan yang disebut Nahrul Haya. Langsung berubah, wajahnya bersinar berseri-seri. Dalam sebaik-baik rupa dan tubuh, tidak ada sedikit pun bekas dari siksaan neraka. Lalu dia disuruh masuk ke surga, dan dia adalah manusia terakhir keluar dari neraka dan terakhir juga masuk ke surga. Untung saja, hampir-hampir saja. Masya Allah, itulah buah dari perjuangan ketika di dunianya masih ada iman dalam hatinya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak perlu membaca sarahnya karena sarahnya persis yang tadi saya sampaikan itu sekalian itu. Kalau saya lihat di bukunya.
Nah, saya mau menyampaikan tadi ya tentang beberapa faktor penambah iman atau bisa mengurangi iman. Cuma kok rasanya kalau diteruskan kok kurang tumakninah ini. Karena mungkin lama, terlalu lama ngaji gitu ya. Khawatir nanti jadi bosan. Karena sebab-sebab futur itu adanya kebosanan dalam beramal soleh. Oleh karenanya kita harus memiliki kaedah dalam beramal soleh yang disebut dengan al-iktisad fi ta'ah. Bersikap sedang-sedang dalam melaksanakan ketaatan. Ketaatan kita laksanakan sesuai dengan kemampuan maksimal, jangan dilebihkan. Dan ketika kita berbuat ketaatan yang lainnya tidak terbengkalai. Tidak terbengkalai, itu namanya apa? Al-iktisad fi ta'ah. Oleh karenanya kita cukupkan dulu lah sampai di sini pembahasan tentang iman. Dan mungkin kalau ada pertanyaan, syukur-syukur kalau tidak ada, ya. Ya kita akan jawab kalau ada dan kalau bisa. Nah, kalau tidak ada atau mungkin saya nggak bisa jawab, ya nggak saya jawab. Disilahkan. Ya. Ini saya ini kan punya kebiasaan gitu ya, melakukan sesuatu hal yang sangat kecil sekali, seperti contoh ya itu menyingkirkan batu kecil di jalan, lalu saya selalu berharap mudah-mudahan ini jadikan amal soleh dan saya berharap mudah-mudahan ini diterima. Apa kecil-kecil selalu berharap ini apa nggak berlebihan Ustaz? Karena beda yang besar-besar saya berharap akan diterima. Kalau hal kecil ini Iya. Baik. Ya, mohon maaf kalau saya menjawabnya tidak memuaskan ya. Yang pertama, sekecil apapun menyingkirkan gangguan di jalan ya, karena Allah, yaitu amal soleh. Amal soleh. Dan sebaiknya kita jangan meremehkan amal soleh walaupun menurut pandangan kita remeh. Sebab Nabi SAW mengatakan la tahqiranna minal ma'ruf walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan engkau itu meremehkan amal soleh, amal kebaikan. Meskipun sekedar engkau bermuka ceria di depan saudara engkau ketika bertemu. Jadi jangan ditinggalkan itu amal soleh, walaupun kita menganggapnya ringan. Nah, ini perintah dari Nabi SAW. Nabi memberikan contoh, sekedar bermanis muka, ya tersenyumlah di hadapan saudaranya, karena Allah ingin idkhalus surur fi qalbi akhi, memasukkan kegembiraan dan kelapangan ke dalam hati saudaranya. Walaupun mungkin sebenarnya dia sedang sumpek karena ada masalah di rumah. Lagi ngelamun, utang kok akeh gurung dibayar. Tiba-tiba datang saudaranya, langsung merubah mukanya. Walaupun yang sebelumnya sumpah, jenuh, suntuk, langsung dirubah supaya senyum menyenangkan hati saudaranya. Ya kan? Nah begitu. Yaitu amal soleh. Kan gitu, amal soleh. Demikian dikiaskan dengan yang lain yang relatif kita memandangnya remeh. Misalnya menyingkirkan gangguan di jalan, entah mungkin batu atau mungkin pecahan kaca atau mungkin duri-duri pohon salah atau ya dan yang lainnya. Atau termasuk mungkin membereskan sandal-sandal di masjid gitu, supaya nyaman. Terserah lah menghadapnya kemana, pokoknya beres, rapi, orang nyaman, nggak orang begitu keluar itu nggak nyari-nyari sandalnya gitu. Kadang-kala satu di sini, satunya di sana gitu. Nah, dibereskan, disatukan. Nah, karena Allah. Nah, ini jangan diremehkan. Iya kan? Nah, ada faedahnya kalau kita bahas. Tidak meremehkan amal, tidak meninggalkan amal soleh sekalipun relatif kelihatannya remeh. Pertama,
biasanya kalau kita mengamalkan amalan yang kelihatan remeh itu malah ikhlas. Betul apa tidak? Iya. Orang biasanya dia ria, dia ujub, dia gembar-gembor amal solehnya ke orang lain karena amalnya itu mengagumkan dalam pandangan orang lain. Contoh misalnya orang rajin sholat malam. Wah, gimana caranya supaya teman-temannya tahu kalau dia itu ahli sholat malam dengan bahasa sindiran. Intinya supaya tahu. Nah, iya kan? Jadi biasanya orang memamerkan amal sholat itu yang kelihatan wah, yang besar. Kalau yang kecil-kecil, itu orang tidak begitu kagum. Sehingga justru ini di sisi yang lain, dia itu insya Allah bisa menjaga keikhlasannya. Jarang orang cerita, saya punya amal yang luar biasa. Apa? Menyingkirkan tai ayam di teras masjid sekali. Nah, itu kan jarang tuh. Paling-paling mengono tok ae. Jadi justru ini pertama biasanya ini kita lebih mudah untuk ikhlasnya. Amalan yang berat-berat itu yaitu yang kadang berat ikhlasnya. Karena ada unsur pengen dikagumi orang. Yang kedua apa? Kalau dia amalan soleh yang kecil saja dilakukan, apalagi yang besar. Itu harapannya. Kalau orang yang sunnah-sunnah saja diamalkan, apalagi yang wajib. Ada nggak ceritanya orang, wah rajin puasa Senin Kemis, Ayamul Bid, tapi Ramadan nggak puasa? Jarang. Aneh itu. Aneh. Orang sholat tahajud rajin, tapi rajin tidak sholat subuh. Itu jarang. Ya kan? Jadi kalau orang sudah bisa menjaga yang kelihatan kecil-kecil saja, apalagi yang besar-besar, akan terlatih seperti itu dia. Yang ketiga, jangan dilihat kecilnya. Kalau sering, jadi banyak juga. Karena sudah menjadi kebiasaannya. Dan dia sudah terlatih betul, tangannya ringan untuk itu. Kecil, jadi banyak juga. Jadi besarlah. Yang keempat, pahala yang Allah berikan kepada seorang hamba yang beriman, yang beramal soleh, tidak mesti karena amalan yang besar. Mungkin dari amalan kecil tapi niat yang sangat ikhlas. Makanya Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah mengatakan, ya, kadang-kadang amal kecil menjadi besar karena niat. Dan kadang-kadang amal-amal yang besar menjadi kecil juga karena niat. Amal kecil jadi besar karena niat, amal besar jadi kecil karena niat. Iya. Jadi demikian kata beliau, dan ini benar ucapan ini. Rubba amalin saghirin tu'addimuhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Boleh jadi amalan yang kecil jadi besar pahalanya karena keikhlasan yang besar, keikhlasan yang tinggi. Dan boleh jadi sebaliknya, amalan yang besar jadi kecil, bahkan gak ada pahalanya karena keikhlasan yang kecil, yang tipis, yang rendah. Makanya kita bisa mengatakan perkataan ini benar, ada dalil-dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang masuk surga gara-gara apa? Memberi minum seekor anjing yang kehausan saja. Bahkan ada, mohon maaf, seorang pelacur, mar'ah baghiyah, seorang wanita pelacur. Ini pelacur ini bukan hanya berzina, profesinya berzina, tukang, bukan tukang kebun lagi nih, tukang berzina. Karena dia pernah menolong seekor anjing yang kehausan, dia ambilkan air dengan menggunakan sepatunya. Allah ridho dengan perbuatan si wanita ini, Allah ampuni dosa-dosa besarnya itu. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, terkadang amalan itu menjadi hebat walaupun kelihatan kecil karena keikhlasan yang hebat. Jelas ya? Belum tentu loh yang kecil itu kecil pahalanya. Nah, kalau Allah menghendaki dilipat gandakan jadi besar. Karena apa? Karena tingkat keikhlasan yang tinggi. Ketika melaksanakannya tidak ada riya, tidak ada sum'ah, bahkan tidak ada ujub, bersih.
karena Allah Ta'ala. Jadi besar pahala. Ya. Oleh karenanya gemar melakukan amal-amalan kecil, ya tingkatkan keikhlasannya. Pertama, dipenuhi keikhlasannya. Kedua, jangan suka dicerita-ceritakan kepada orang lain. Karena termasuk ya upaya yang sangat-sangat cerdas untuk bisa mengkondisikan hati selalu ikhlas itu, suka merahasiakan amal kebaikan, baik yang kelihatan besar maupun kecil, dirahasiakan. Itu ya, mungkin itulah jawabannya. Ya, demikian amal-amal yang kelihatan kecil, yang lainnya seperti itu. Nah, begitu? Nggak ada pertanyaan lagi kan? Sudah? Ya, Sudah tuh? Nggak ada tuh? Betul? Iya. Kok jadi bingung ini jawabannya? Nggak dijawab, nggak dijawab? Iya apa enggak itu? Ngantuk ya? Ya, kita akhirilah sampai di sini saja. Ya, insya Allah kita bahas lagi masalah iman karena dirasa belum selesai lah masih di waktu yang akan datang, insya Allah Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.